Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta para asisten sekalian, juga teman-teman. Sekarang saya akan berbagi sedikit tentang arsitektur new normal. Biar lebih cepat, kenalan dulu yuk. Nama saya Feodora Rizantieri Naksumanja, biasa akrab dipanggil Theo. Ya, apa sih arsitektur new normal itu? Arsitektur new normal itu juga diangkat dari new normal. Artinya yang akrab dengan pandemi yang ada saat ini. Kalau ada pandemi, pasti dengar kata new normal. Nah, new normal itu sebagai bentuk respon dari pandemi tersebut. Kemudian, sebelum bahas lebih lanjut tentang new normal, kita coba lihat ke belakang yuk. Ada beberapa arsitektur di sini. Yang pertama, pada abad 20 itu ada arsitektur modern. Kemudian pada abad 21 ada arsitektur postmodern. Bisa dilihat secara lebih jelas bahwa perbedaannya itu terlihat dari bentuknya sendiri. Misalkan, kalau arsitektur modern itu terlihat lebih monoton dengan bentuk-bentuknya yang simetris. Kemudian pada arsitektur postmodern dilihat lebih menarik dengan bentuk-bentuknya yang melikuk-likuk atau asimetris. Nah, untuk itu, yang dimaksud dengan konteks praktik arsitektur saat ini adalah lebih ke postmodern atau saat ini abad 21, awal 21. Kemudian apa aja sih arsitektur postmodern itu? Arsitektur postmodern itu kembali lagi seiring dengan perkembangannya zaman, ada juga perkembangan teknologi. Nah, untuk cirinya sendiri, arsitektur postmodern itu menggunakan jendela yang lebih besar, kemudian bentuk rumah atau bangunan yang meliuk-liuk atau tidak standar, kemudian ada juga bentuk jendela atau bukaan yang tidak standar. Maksud standar adalah tidak asimetris atau pada umumnya. Kemudian teknologi juga ditemukan sebagai mahasiswa arsitektur, yaitu dalam bentuk renderan atau modeling. Nah, bisa dilihat dari gambar di pojok atas ini adalah bentuk menjelaskan tidak menggunakan dengan maket saja, tapi dalam bentuk modeling atau renderan virtual. Jadi kita bisa melihat situasinya, gambaran situasinya, bagaimana jika ada pohon di sekeliling sini, bagaimana jika ada rumah tetangga di sebelah sini, dengan lebih real, seperti dengan menggunakan makian, internet, dan kecerdasan buatan. Apa sih maksudnya dari slide ini? Nah, slide ini di sini diberikan bahwa kemudahan internet itu juga dapat mempermudah sebagai klien. Transformasi digital yang ada dapat mempermudah sebagai klien. Yang pertama, klien dapat menemukan jasa di internet, harga, bahkan presiden. Profesi arsitek juga dapat digantikan oleh kecerdasan buatan. Karena tentu saja kecerdasan buatan bisa saja akan lebih laju ketika teknologi akan berkembang semakin arsitektur. Untuk menjawab dan menghindari kita digantikan oleh kecerdasan arsitektur, makanya kita juga sebagai arsitektur perlu berkompetensi. Apa aja sih kira-kira selain di dunia desain atau interior atau seni, kita juga diharapkan dapat memahami di bidang struktur. Bukan maksud menggantikan pada dunia sipil ya, tetapi untuk cukup tahu dan paham bagaimana struktur bangunan itu sendiri. Kemudian ada dua hal baru nih yang tentunya berkembang sesuai perkembangan teknologi yang ada. Yang pertama adalah melek digital atau melek teknologi. Jadi, banyak hal-hal baru yang dapat dimanfaatkan di teknologi itu sendiri. Makanya itu, kita juga sebaiknya melek digital agar dapat menerapkan di bangunan atau arsitektur kita. Kemudian yang kedua adalah bahasa asing. Jadi, semakin luas target yang kita capai, akan semakin luas juga bahasa asing yang harusnya kita pahami. Terutama balik lagi, itu akan memudahkan kita berbicara dan berkomunikasi dengan banyak klien. Arsitektur masa depan. Yang pertama ada kreatif, berkompetensi, dan cerdas. Kreatif di sini adalah kreatif dan inovatif. Jadi kita tidak hanya melihat dan mencontoh, tetapi melihat dan memperbaiki. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lampau bisa saja kita perbaiki agar lebih baik. Kemudian berkompetensi. Berkompetensi di sini seperti 4 hal yang saya katakan sebelumnya. Tidak hanya segi desain, tapi juga struktur, melek digital, dan berbahasa asing. Kemudian cerdas. Teknologi yang pesat tentunya akan menimbulkan dan menggiurkan akan keuntungan-keuntungan yang ada. Tetapi jangan sampai lupa bahwa dari keunggulan yang ada juga ada hal-hal negatif yang perlu kita waspadai. Maka dari itu kita juga harus cerdas dalam menggunakan teknologi positif dan negatif dalam berteknologi. Yang pertama, positif baik klien maupun arsitek juga dapat menghasilkan hal-hal positif ini. Yang pertama, jasa. Klien dapat menjual jasa, klien dapat membeli jasa, dan arsitek dapat menjual jasa. Kemudian presiden,
dapat dengan mudahnya memberi contoh, "Oh, saya inginnya seperti ini. Oh, gambaran saya seperti ini." Seperti itu. Kemudian di bidang harga, kita tidak perlu, searching ke toko, tapi kita juga bisa searching melalui internet, mencari bahan ini kira-kira kisaran harganya berapa dan berapa, dan itu dapat menentukan budget di awal. Kemudian dampak negatifnya sendiri adalah cybercrime, baik baik klien maupun arsitek. Arsitek pun dapat kehilangan identitasnya karena menjual jasa yang ada identitasnya. Kemudian bagi seorang klien pun juga dapat terjadi penipuan di sini karena melihat jasa yang menarik baik media sosial tanpa diusut lebih lanjut. Where do we go and how we will survive? Jadi balik lagi ke pembahasan awal yaitu new normal. Jadi di sini adalah sesuatu yang baru baik bagi seorang arsitek maupun seorang klien. Maka dari itu, kita anggap ini adalah tantangan. Tantangan bagi seorang arsitek, bagaimana sih merespon pandemi ini dengan adanya arsitektur new normal. Jadi kita diharapkan bukannya takut, tapi kita diharapkan juga dapat survive di apapun kondisinya. Jangan sampai arsitektur itu mati karena perkembangan teknologi lah atau perkembangan dunia lah yang begitu cepat sehingga kita tidak dapat mengimbanginya. Maka dari itu akan lebih baik kita juga harus bisa survive dengan merespon apa yang akan terus beriringan terjadi. Sekian dan terima kasih.